Hari ini kita akan membahas utang jangka panjang. Yang pertama di sini liabilitas atau utang jangka panjang. Ada berbagai macam utang jangka panjang di sini. Seperti ada utang obligasi yang sudah umum, kemudian bisa juga berupa utang wesel jangka panjang. Jadi wesel ini juga ada wesel jangka pendek, berarti yang maksimal 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk utang wesel yang jangka panjang ini yang lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk pelaporan dan analisis utang jangka panjang. Nah, untuk utang obligasi sendiri di sini pengeluarannya ini bisa utang obligasi yang dikeluarkan secara premi, diskonto maupun yang nominal. Kemudian jenis dan peringkatnya, kemudian penilaiannya, dan ada metode bunga efektif yang digunakan, sudah pasti, atau bunga pasarnya. Kemudian biasa juga melekat biaya pengeluaran dan bisa juga berupa obligasi treasury. Nah, sedangkan untuk utang wesel yang jangka panjang, di sini biasanya wesel dijual pada nilai nominal, kemudian wesel dijual tidak pada nilai nominal juga bisa, kemudian pada situasi khusus. Kemudian bisa juga utang wesel ini kita jaminkan ke lembaga keuangan, bisa bank ataupun lembaga keuangan lain. Nah, kemudian untuk pelaporan dan analisis utang jangka panjang, di sini untuk pendanaan, ini off balance sheet, kemudian ada penyajian dan analisisnya. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas untuk yang utang obligasi. Utang obligasi ini biasanya jangka panjang, jadi jarang sekali untuk obligasi yang kurang dari 1 tahun. Jadi biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini utang obligasi, kemudian ada utang wesel, kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun ini juga biasanya sudah pasti lebih dari 1 tahun, kemudian kewajiban atau utang yang berbentuk sewa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk utang obligasi, kontrak obligasi ini biasa disebut dengan bond indenture. Kemudian merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo. Tidak hanya itu, tidak hanya sejumlah nominalnya, tetapi juga ada bunganya, bunga per periodik dengan tarif tertentu dan nilai jatuh tempo. Nah, jadi di selembar surat obligasi ini juga sudah tercantum berapa yang harus dibayarkan, jatuh temponya kapan, kemudian untuk bunga efektifnya, bunga nominalnya itu juga sudah tercantum seperti itu. Kemudian sertifikat obligasi ini berupa surat berharga ya, jadi bisa diperjualbelikan. Kemudian pembayaran bunga biasanya dilakukan semi annuity, jadi bisa tahunan atau ada juga yang per semester atau setahun 2 kali. Seperti itu. Nah, untuk tujuannya ini untuk meminjam uang jika kebutuhan dana terlalu besar kalau meminjam dari satu pihak saja. Jadi obligasi ini juga menjadi salah satu alternatif perusahaan yang membutuhkan sumber pendanaan. Jadi selain dengan saham, kemudian utang jangka panjang di bank itu juga bisa mengeluarkan obligasi. Jadi menjadi salah satu alternatif ketika perusahaan itu membutuhkan sumber dana. Nah, kalau misalnya sumber dana itu terlalu besar, membutuhkan terlalu besar, tidak mungkin hanya dari bank saja, misalnya dari utang jangka panjang saja, tidak menutupi, tidak bisa mengcover kebutuhan pendanaan perusahaan, bisa dengan mengeluarkan obligasi seperti itu. Kemudian bisa juga dengan mengeluarkan saham. Nah, kemudian untuk jenis-jenis obligasi, di sini ada secured and unsecured bond seperti itu, jadi ada macam-macam. Kemudian term, serial, and callable bonds. Kemudian ada convertible bond, jadi obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Kemudian registered bond and bearer on coupon bond, jadi obligasi yang diterbitkan dengan kupon seperti itu. Kemudian ada income and revenue bond. Nah, ini
lebih jelasnya ini kalau secured and unsecured bond di sini ada jaminan, dijamin. Kemudian kalau misalnya suatu perusahaan itu mengeluarkan obligasi kemudian dengan jaminan, maka ketika perusahaan itu misalnya bangkrut, ada jaminan di situ misalnya asetnya yang akan dijual atau akan dilikuidasi, pertama yang akan dibayarkan dulu itu adalah pemilik obligasi misalnya. Jadi ada jaminannya seperti itu. Bisa juga obligasi yang diterbitkan tanpa adanya jaminan, jadi tidak ada menyebutkan jaminan secara eksplisit. Nah, kemudian diterbitkan terutama untuk perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan kuat. Kenapa ya? Karena orang meskipun tidak ada jaminan tetap percaya karena lihat bahwa perusahaan itu bagus, punya ranking yang bagus, punya kualitas yang bagus, maka tidak ada jaminan pun itu akan investor akan percaya. Berbeda kalau perusahaan itu tidak begitu terkenal misalnya, kemudian kualitas keuangannya belum terlalu baik, ya pasti harus ada jaminan agar menarik. Seperti itu. Kemudian untuk yang terms and serial bond, di sini untuk yang terms, ini pelunasan pada saat jatuh temponya menunjukkan pada tanggal yang tunggal seperti itu. Kemudian kalau yang serial, di sini pelunasan dengan cara cicilan. Jadi misalnya untuk pembayaran bunga obligasi setiap tanggal 1 Januari. Nah, itu sudah disebutkan, berarti dia masuknya yang terms. Kemudian kalau misalnya tidak disebutkan, itu berarti misalnya pembayaran bunga tidak ditentukan tanggal 1 Desember, pokoknya sepanjang tahun boleh kapanpun misalnya, atau setiap bulan diangsur karena misalnya bunganya terlalu besar seperti itu. Kemudian ada registered and bearer bonds. Di sini untuk yang registered atas nama berarti diterbitkan dengan dicantumkan nama pemiliknya itu. Tapi kalau yang bearer di sini diterbitkan tanpa nilai pemilik. Kemudian pembayaran dilakukan kepada orang yang menunjukkan obligasi tersebut. Jadi lebih mudah diperjualbelikan kalau yang tidak ada namanya seperti itu. Kemudian untuk yang convertible dan callable bonds, di sini convertible obligasi dapat dikonversi menjadi saham, tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa ketika perusahaan mengeluarkan obligasi, ini bisa juga misalnya obligasi berjangka waktu 5 tahun. Nah, di tahun kelima nanti bisa ditukarkan menjadi saham. Nah, itu convertible. Kalau yang callable di sini dilunasi dengan uang dan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Itu kalau yang callable. Jadi misalnya jangka waktu 5 tahun tapi belum sampai 5 tahun perusahaan bisa melunasi semuanya. Nah, itu boleh dilunasi. Itu kalau yang jenis callable. Seperti itu. Kemudian ada juga disebut dengan obligasi sinking fund. Di sini ketika perusahaan yang mengeluarkan obligasi disyaratkan untuk menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan atau sinking fund yang ditanamkan sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan memiliki kas yang cukup untuk melunasi obligasi tersebut. Nah, jadi nominal obligasi itu biasanya kan besar. Kalau misalnya dalam 1 tahun saja melunasi itu kan perusahaan bakalan ibaratnya mengeluarkan banyak sekali uang untuk pelunasan. Nah, maka dari itu perusahaan perlu yang namanya sinking fund, jadi menyisihkan misalnya dari laba yang diperoleh perusahaan, kemudian disisihkan sekian persen untuk melunasi obligasi ketika sudah jatuh tempo. Nah, jadi ketika sudah jatuh tempo, perusahaan tidak akan terlalu berat karena untuk melunasi obligasi yang pasti nilainya besar, seperti itu. Nah, ini adalah contoh selembar surat obligasi bahwa di sini ada issuer of bonds, jadi penerbitnya, nama perusahaan yang menerbitkan obligasi, kemudian untuk tanggal penerbitannya, kemudian ini interest rate-nya atau bunga nominal obligasinya, kemudian ini nilainya, nilai untuk obligasinya. Jadi ada tertera di sini berapa nilai selembar surat obligasi ini, kemudian bunga nominalnya berapa. Nah, kalau yang bunga pasar itu tidak tercantum di sini karena bunga pasar itu kan berubah-ubah. Karena ditentukan oleh pasar seperti itu.
Oke, kemudian untuk slide selanjutnya, di sini ada penilaian obligasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penilaian obligasi ini ada 2 macam, ada 3 macam sebetulnya. Tapi lebih ke fokusnya ke 2 macam ini saja, untuk yang diskonto atau diskon, dan premi. Nah, bedanya seperti ini, ketika nilai jual obligasi ditentukan sebesar present value, kemudian present value ini bisa didapat dari perhitungan secara manual ataupun dengan tabel seperti itu. Nah, present value of future cash flow ini terdiri atas bunga dan nilai nominal obligasi ya. Jadi cara menghitungnya, bagaimana menentukan obligasi itu bernilai diskon atau bernilai premi, kita lihat dari present value of future cash flow seperti itu. Oke, kemudian tadi present value of future cash flow, di sini kita menghitungnya menambahkan present value untuk bunga, kemudian nanti ditambahkan present value untuk nilai nominalnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung present value adalah tingkat bunga pasar atau bunga efektif. Jadi, menghitung bagaimana obligasi itu diterbitkan secara diskon maupun premi, ini tidak dengan bunga nominal yang ada di selembar surat obligasi, tapi kita pakainya tingkat bunga pasar atau bunga efektif. Kemudian tingkat bunga yang tercantum dalam kontrak dan muncul dalam sertifikat obligasi disebut tarif bunga nominal atau state kupon atau nominal rate, seperti itu. Kemudian untuk tarif tersebut merupakan persen dari nilai nominal atau face value, par value, dan principal amount dari maternity value, seperti itu. Kemudian masih di penilaian obligasi secara diskonto atau diskon dan premi. Ini bagaimana menghitung bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada setiap periode. Caranya seperti ini, dengan cara tarif nominal dikalikan nilai nominal obligasinya. Itu rumus simpelnya. Kemudian kalau menghitung bunga yang benar-benar dicatat sebagaimana biaya bunga yang menjadi hak pemegang obligasi oleh penerbit obligasi ini sebesar tarif efektif dikalikan nilai buku obligasinya. Itu untuk rumus secara keseluruhan. Nah, untuk menghitung nilai jual obligasi di sini tergantung pada tingkat bunga pasarnya. Bunga pasarnya berapa persen? Bunga pasarnya berubah-ubah, misalnya hari ini 3%, besok 3,5%, itu sudah berbeda nilai penerbitan obligasinya. Kemudian perhitungan nilai jualnya dihitung dari present value nilai jatuh tempo ditambahkan dengan present value bunga. Kemudian yang digunakan tadi adalah tingkat bunga pasar dan pembayaran bunga tengah tahunan ini dengan cara pembayaran tengah tahunan ini berarti nanti untuk bunga pasarnya itu dibagi 2 kalau misalnya per semester. Tapi kalau misalnya per triwulan, per 3 bulan berarti nanti dibagi 4 seperti itu, karena kalau per 3 bulan kita bayarnya pasti setahun 4 kali seperti itu. Nah, penilaian obligasinya untuk bunga nominal 8%, bunga nominal 8% ini berarti bunga yang tertera di selembar surat obligasi 8%. Ketika bunga pasarnya ini 6%, maka penerbitannya pasti secara premi. Premi atau premium berarti penerbitan obligasi ini pasti di atas nilai nominal. Sekali lagi, ketika nilai nominal selembar surat obligasinya itu lebih tinggi dari bunga pasarnya, pasti penerbitannya secara premium atau secara premi. Nah, premi ini pasti nilai nominalnya nilai penerbitannya pasti akan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, kalau misalnya nilai nominal bunga nominal obligasinya 8% dan bunga pasarnya 8%, pasti nilai penerbitan obligasinya sejumlah nilai nominalnya. Jadi kalau misalnya nilai nominal obligasi 100 juta, pasti
penerbitan obligasinya juga 10 juta. Kalau bunga nominal dan bunga pasarnya sama besarnya. Nah, berbeda kalau misalnya bunga pasar lebih tinggi dari bunga nominalnya. Bunga pasar atau bunga efektif lebih tinggi dari bunga nominalnya, pasti penerbitannya secara diskon atau diskonto. Nah, kalau diskonto ini pasti nilai penerbitannya akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Ketika diskonto ini pasti penerbitannya nilainya lebih kecil daripada nilai nominal obligasinya. Nah, contohnya ini kita lihat untuk obligasi yang dijual secara diskonto dulu. Di sini pada tanggal 1 Januari 2017 dijual obligasi berjangka waktu 3 tahun. Nilai nominalnya adalah $100.000 dengan tarif bunga nominal 8%. Nah, bunga dibayar setiap tanggal 31 Desember, jadi setiap akhir tahun. Hitunglah nilai jual obligasi jika tingkat bunga pasar sebesar 10%. Tadi seperti yang di sini. Nah, kalau tingkat bunga efektifnya atau bunga pasarnya lebih tinggi, pasti diterbitkan secara diskonto atau diskon. Nah, ini adalah tabel present value. Jadi tabel present value ini bisa kalian dapatkan di internet juga banyak, atau di buku-buku akuntansi, buku AKM, kemudian buku manajemen keuangan, itu biasanya ada tabel seperti ini. Kalian kalau misalnya dapat dari internet tinggal download aja, semuanya free. Di sini pakainya yang present value of single sum. Nah, kita lihat untuk perhitungannya. Nah, ini untuk yang present value bunganya. Untuk present value pakainya yang present value of an ordinary annuity. Ini untuk yang ini untuk yang tadi yang single sum, ini untuk yang present value nominal atau nilai nominalnya. Kemudian untuk yang present value bunganya pakainya yang ordinary annuity. Nah, cara membacanya di sini obligasi diterbitkan untuk berapa tahun? Yang di soal ini 3 tahun. Kemudian tingkat bunga efektifnya atau bunga pasarnya di sini 10%. Jadi nilai untuk ordinary annuity-nya 2,48685 seperti itu. Nah, kalau misalnya obligasi itu jangka waktunya 3 tahun tapi pembayarannya per semester, maka kita tidak pakai yang 3 tapi pakainya yang 6. Kenapa? Karena pakainya yang 3, kemudian untuk bunganya karena setahun 2 kali, berarti 10% dibagi 2, berarti pakainya yang 5. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk penyelesaian soal ini. Nah, ini untuk penyelesaiannya, kita lihat untuk contoh soal 1 tadi. Oke, kita lihat perhitungannya seperti ini. Jadi present value nominal $100.000. Kemudian dikalikan present value-nya. Nah, ini adalah angka yang ada di tabel tadi. Angka yang ada di tabel untuk present value yang single sum. Untuk 3 tahun dan bunganya 10% ya, 10%. Nah, kemudian ini untuk yang nominal, ini untuk yang diskonto. Oke, ini untuk yang diskonto. Di sini tingkat bunganya 10%. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau pakai tabel, bisa dihitung manual dengan kalkulator. Rumusnya ada di sini. Jadi rumusnya ada di sini, sudah saya tuliskan. Cara ngitungnya 1 per 1 plus I pangkat N. Jadi 1 per 1 plus I, ini adalah bunga efektif pangkat N. Jadi nulisnya seperti ini. 1 per 1 plus I, nya 10%. Kemudian pangkat 3, karena ini 10% untuk bunga pasarnya. Dan pangkat 3, ini jangka waktu obligasinya, 3 tahun. Kalau kalian pakai kalkulator, pasti nilainya akan sama dengan yang ada di tabel.
Gitu, jadi 0,75131. Nah, saran saya untuk minimal 5 angka di belakang koma agar nantinya tidak terlalu jauh ya, karena nanti akan berpengaruh ke tabel diskontonya juga. Nah, tinggal dikalikan aja nilai nominalnya $100.000 kalikan hasil perkalian tadi. Didapat $75.131.048 ini dolar ya. Kemudian yang kedua, kita mencari present value bunga. Present value bunga caranya di sini 8% ini adalah bunga obligasinya. Ini bunga nominal obligasi 8% dikalikan dengan ini 8% kalikan $100.000 atau nilai nominalnya dikalikan present value ordinary annuity. Nah, ini kalau kalian mau pakai kalkulator caranya seperti ini. 1 plus I pangkat N dibagi I. I semuanya di sini adalah I untuk bunga efektif atau bunga pasar. Jadi 1 min 1 per 1 plus I sama seperti ini. Tapi ya ditambahi 1 min lagi ya. Kemudian pangkat 3 tahun dibagi bunga lagi I. Nah, kalau kita kalikan di sini untuk 8% kali 100.000, di sini 8.000 kalikan hasil dari perkalian ini. Seperti biasa, 5 angka di belakang koma. Tinggal dikalikan aja, $8.000 kalikan 2,48685 didapat $19.894,82. Nah, nilai penerbitan obligasinya tinggal ditambahkan aja antara present value nominal ini yang tadi ditambah present value bunga. Nah, kita lihat untuk penerbitannya ini sebesar $95.026,30. Nah, padahal, ini untuk nilai nominal obligasinya ini 100.000. Lebih rendah dari nominal obligasinya. Kalau lebih rendah berarti pasti diskonto atau diskon obligasi. Nah, kemudian untuk jurnal penerbitannya tanggal 1 Januari, di sini kas, karena kita memperoleh tambahan dana untuk penerbitan obligasi, sebesar nilai penerbitannya $95.026,30 dan kreditkan ke utang obligasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tabel amortisasinya seperti ini bentuknya. Di sini tanggal di sini adalah tanggal pembayaran bunganya. Kemudian kas, biaya bunga, diskonto obligasi, dan nilai buku obligasi. Nah, ketika penerbitan di sini $95.026,30. Kemudian tanggal 31 Desember ini bayar bunga pertama kali ya, karena pembayaran bunga setiap 31 Desember. Kasnya dari 8% kali 100.000. 8.000. Biaya bunganya di sini 10% ini dikalikan nilai buku obligasi. Jadi $95.026,30 dikalikan 10%. Didapat $9.502,63. Dan diskonto obligasinya tinggal selisihnya aja. Ini biaya bunga dikurangi dengan kasnya. Gitu. Kemudian nilai buku obligasinya ini semakin ke bawah harus semakin besar. Kenapa? Karena ketika di akhir pembayaran bunga, akhir pelunasan itu harus sama dengan nilai nominal. Jadi $95.026,30 ditambahkan diskonto obligasi. Gitu. Begitu juga di pembayaran tahun kedua, di sini kasnya pasti 8.000 sama. Kemudian biaya bunganya ini didapat dari nilai buku obligasi tahun sebelumnya dikalikan bunga efektifnya 10%. Dan diskonto obligasi di sini tinggal selisihnya aja. Biaya bunga dikurangi dengan kas. Dan nilai buku obligasinya ini tinggal ditambahkan nilai buku obligasi tahun sebelumnya ditambah diskonto obligasi. Itu nah di tahun yang terakhir ini harus sama dengan penerbitan obligasi, yaitu sebesar $100.000. Gitu. Nah, untuk jurnal pelunasannya, di sini tanggal 31 Desember, tinggal kita jurnal aja, lihat dari tabelnya. 31 Desember 2018 kita bayar bunga, biaya bunga obligasi sebesar ini, biaya bunganya
sama 9.502,63 dolar. Kemudian utang obligasinya, ini yang diskonto obligasi, dan kasnya ini sejumlah kas yang dibayarkan, 8.000 dolar. Itu sama 31 Desember 2019 juga sama, tinggal angkanya kalian pindahkan aja dari tabel. Kemudian untuk tahun terakhir, tahun ketiga juga sama, biaya bunga, utang obligasi, dan kas. Kemudian jurnal terakhir adalah 1 Januari 2021 untuk pelunasan obligasinya. Pelunasan obligasi tinggal kita balik aja dari jurnal penerbitannya, utang obligasi debit, kreditnya kas, sejumlah 100.000 dolar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya di sini adalah bagaimana kalau misalnya penerbitan itu secara premi atau secara premium. Nah, kita lihat di sini, tanggal 1 Januari 2017 dijual obligasi berjangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 100.000 sama dengan yang diskon tadi. Kemudian untuk bunga nominalnya juga sama 8%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Kemudian hitunglah nilai jual obligasi jika tingkat bunga pasar sebesar 6%. Jadi bunga pasarnya lebih rendah dari bunga nominalnya, jadi pasti penerbitan ini secara premi. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, ini untuk penyelesaian untuk yang premi. Soalnya tadi sama seperti yang ada di slide yang sudah saya bacakan. Nah, ngitungnya sama, rumusnya sama, present value nominal 100.000 dikalikan present value-nya, caranya ngitung seperti ini. 1/1 plus I pangkat N, I ini adalah bunga efektif atau bunga pasar, ini 6%. Kemudian pangkatkan 3 ini adalah jangka waktu untuk obligasinya. Kemudian untuk present value bunganya juga sama, 8%. 8% ini bunga nominalnya, kalikan nilai nominal obligasi. Kemudian dikalikan present value-nya, rumusnya seperti ini. 1 min 1 per 1 plus I adalah bunga efektif atau bunga pasar, pangkat N atau jangka pelunasan obligasinya berapa tahun, dibagi I lagi, I di sini masih dengan I bunga efektif. Kemudian dikalikan present value bunganya. Nah, maka untuk mencari nilai penerbitan obligasi tinggal ditambahkan aja present value nominal ditambahkan present value bunga. Nah, karena premium ini pasti nilainya di atas nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100.000 dolar, kemudian untuk penerbitannya lebih dari 100.000 dolar. Gitu, jadi penerbitan ini secara premium. Nah, penerbitan obligasinya, jurnalnya seperti ini. Kas sebesar penerbitan di sini yang sudah kita hitung, kemudian utang obligasi sama 105.346,02 dolar. Nah, untuk tabelnya, tabel amortisasinya kita lihat di sini. Nah, caranya sama seperti diskonto tadi. Ini tanggal adalah tanggal pembayaran bunga, kemudian kasnya sama, 8% kalikan 100.000 dolar. Biaya bunga ini juga didapat dari ini. Cuma bedanya, kalau di sini semakin ke bawah itu semakin kecil. Kenapa? Karena ketika di akhir pelunasan pembayaran bunga di tahun terakhir ini harus sama dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100.000 dolar. Nah, penerbitannya ini lebih besar, maka semakin ke bawah harus semakin kecil. Beda kalau diskonto, semakin ke bawah semakin besar. Nah, ini untuk bunga efektifnya 6%. Biaya bunganya ini nilai buku tahun sebelumnya, berarti ini 105.346,02 dolar dikalikan 6%, didapat ini 6.320,76 dolar. Kemudian untuk yang kolom premi obligasi ini selisihnya sama, jadi 8.000 dolar dikurangi 6.320,76. Nah, nilai obligasinya tinggal dikurangkan aja. Nilai obligasi tahun sebelumnya ini dikurangi dengan premi obligasinya. Seperti itu. Kemudian
sampai dengan tahun terakhir ini sama, sampai dengan tahun terakhir ini harus sama dengan penerbitan obligasinya, nilai nominalnya $100.000. Nah, untuk pembayaran bunganya juga sama, tinggal kalian salin aja di tabel tadi. Biaya bunga obligasi ini sebesar 6.300 untuk yang tahun pertama. Kemudian utang obligasinya yang dari selisih tadi, ini ya. Kemudian kas yang dibayarkan ini adalah $8.000. Seperti itu, sampai dengan tahun terakhir sama, tinggal kalian salin aja yang ada di tabel. Nah, kemudian untuk pelunasannya juga sama. Di sini utang obligasi, kreditnya kas, nilainya sejumlah nilai nominal obligasinya $100.000. Seperti itu untuk yang premi atau yang premium. Nah, kalau kalian mau lihat di tabel ini, harusnya perhitungannya sama antara yang ada di tabel dengan yang ada di perhitungan secara manual dengan kalkulator. Seperti ini. Nah, untuk yang penerbitan secara nominal, di sini kalau misalnya nilai nominal sama dengan bunga pasarnya. Bunga nominalnya 8%, bunga efektif atau bunga pasarnya juga 8%, pasti ketika kita menghitung nilai penerbitan obligasi ini sama. $100.000 untuk nilai penerbitan dengan nilai nominalnya sama. Kemudian untuk penerbitannya sama, kas, kreditnya, utang obligasi, sejumlah nilai penerbitannya $100.000. Kemudian tabel amortisasi tidak ada, tidak perlu bikin tabel amortisasi kalau pakai penerbitannya nominal. Kemudian untuk jurnal pembayaran bunganya ini semuanya sama, $8.000. Kemudian jurnalnya sama, biaya bunga obligasi, kreditnya kas, yang beda hanya ininya aja, tanggal pembayarannya 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Dan untuk jurnal pelunasan obligasinya juga sama, utang obligasi, kreditnya kas sejumlah $100.000. Gitu. Untuk penerbitan obligasi ada 3 macam tadi, penerbitan secara diskon atau diskonto, premi atau premium, dan nominal. Kemudian untuk soal latihan, silahkan kalian bisa coba mengerjakan soal yang ada di slide terakhir ini. Di sini ada kasus obligasi, masih sama soalnya sama yang kayak tadi, dengan nilai nominal obligasinya $100.000, kemudian bunga nominalnya 8%. Nah, cuma di sini bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi 3 tahun, jangka waktunya 3 tahun sama seperti soal yang tadi. Tapi pembayaran bunganya ini dilakukan per semester. Jadi setahun 2 kali. Itu pastinya akan berbeda, berbedanya pastinya di perhitungannya akan berbeda, penerbitannya akan berbeda, kemudian untuk tabel amortisasinya juga berbeda ketika pembayaran itu secara semester. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk chapter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.